Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang saya banggakan dan yang berbahagia, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam kondisi pandemi tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Oke, pada pertemuan kali ini materi PAI kita akan membahas tentang perjuangan Rasulullah SAW periode Madinah. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa dipahami dan bermanfaat. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke anak-anak, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan surat ini nanti ada hubungannya dengan materi kita. Kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari materi perjuangan Rasulullah SAW periode Madinah. Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang barusan kita baca tadi ini ya. Yaitu ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Jadi pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa? Iqra, kita disuruh membaca dengan menyebut nama Tuhan. Nama Tuhanmu yang telah menciptakan kalian. Makanya Iqra ini sebuah gerakan, kita disuruh untuk belajar. Itu wahyu Rasulullah SAW pertama ketika beliau berada di Gua Hira. Jadi ketika wahyu pertama kali disampaikan, Rasulullah itu merasa takut karena baru pertama kali ini menjumpai malaikat Jibril. Selanjutnya, wahyu yang kedua itu adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ini adalah wahyu Allah yang kedua, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Wahyu ini menjelaskan tentang apa? Wahyu ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam. Kalau wahyu yang pertama itu Rasulullah disuruh untuk mengakui kekuasaan Allah, mengakui keesaan Allah. Wahyu yang kedua, Rasulullah itu disuruh untuk berdakwah, mengajak orang untuk masuk Islam dan menyebarkan agama Islam. Itu wahyu yang kedua. Tetapi dakwah Rasulullah, ajakan Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam ini dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan mengajak keluarga terdekat dan sahabat-sahabat yang terdekat pula. Jadi dilakukan secara sembunyi-sembunyi terdahulu. Kenapa? Karena Islam pada waktu ini masih menjadi sebuah agama yang asing
yang mungkin bisa saja ditolak oleh kaum kafir Quraisy ketika langsung disampaikan. Jadi disampaikannya pertama kali secara sembunyi-sembunyi, yaitu kepada keluarga terdekat dan sahabat-sahabat. Selanjutnya surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Ini menjelaskan tentang apa? Ayo. Kalian dari anak-anak itu ada yang tahu. Tapi sebelum itu kita baca ya surat Al-Hijr ayat 94 95. Bismillahirrahmanirrahim. Wasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Innaka fainakal mustahzi'in. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Di dalam surat Al-Hijr ini dijelaskan bahwasanya setelah Islam itu kuat, banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh masuk Islam, ya. Jadi umat Islam cukup banyak, maka Rasulullah mendapat perintah oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, berdakwah secara terbuka di depan masyarakat kaum kafir Quraisy, ya, berdakwah di atas bukit. Jadi terang-terangannya karena Islam sudah kuat, banyak tokoh-tokoh berpengaruh masuk Islam. Akhirnya oleh Allah disuruh untuk berdakwah secara terang-terangan. Namun meskipun Rasulullah itu berdakwah secara terang-terangan, umat Islam sudah banyak, tokoh-tokoh berpengaruh sudah banyak masuk Islam, tapi Rasulullah banyak mendapat pertentangan, banyak mendapat hinaan, bahkan mendapat siksaan. Orang Islam mendapat siksaan dari kaum kafir Quraisy karena mereka tidak ingin ada agama baru yang berada di kota Mekah. Selanjutnya Rasulullah ketika ada banyak hinaan, banyak cacian, banyak pertentangan dari kaum kafir Mekah, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk hijrah ke Yasrib atau hijrah ke Madinah. Jadi nama sebelum Yasrib, kota Madinah itu namanya adalah Yasrib namanya, bukan Madinah. Selama Rasulullah berdakwah di Mekah, banyak mendapat pertentangan, perlawanan dan hinaan. Akhirnya Rasulullah mendapat wahyu dari Allah untuk hijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Mendengar bahwa Rasulullah dan umat Islam hendak hijrah ke kota Yasrib, kaum kafir Quraisy mengadakan pertemuan dan berencana membunuh Rasulullah karena mereka khawatir Islam akan semakin berkembang di sana. Jadi mendengar ada Rasulullah bersama rombongannya ingin hijrah ke Yasrib, ke Madinah, maka orang kafir Quraisy itu ingin mempunyai rencana untuk membunuh Rasulullah. Mereka sepakat untuk mengepung rumah Rasulullah pada malam hari sebelum Rasulullah berangkat ke Madinah. Mengetahui hal tersebut, para sahabat dan Rasulullah melakukan musyawarah. Akhirnya sepakat bahwa Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantu Rasulullah ini yang akan memakai selimut di tempat tidur beliau. Jadi disangka ini adalah Rasulullah. Atas izin Allah, Rasulullah berhasil keluar dari rumahnya dan melakukan perjalanan melewati jalan yang tidak biasa dilewati. Jadi Rasulullah berhasil keluar dari rumahnya untuk hijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Dalam perjalanan beliau pernah bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Ditemani Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar bertugas mencari informasi rencana kaum kafir Quraisy, perbekalan selama di gua, dan dalam perjalanan disiapkan oleh Asma binti Abu Bakar, Abdullah dan bin Ureqot sebagai penunjuk jalan. Jadi dalam perjalanan Rasulullah pernah bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, dan ada Abdullah bin Abu Bakar yang bertugas mencari informasi tentang rencana jahat kaum kafir Quraisy, sehingga Rasulullah bisa melakukan perjalanan secara sembunyi-sembunyi. Setelah kehilangan jejak, kaum kafir Quraisy mengadakan sayembara. Siapa yang bisa membawa Rasulullah SAW akan mendapat hadiah besar dan jabatan yang tinggi. Itu iming-iming
atau hadiah yang akan diberikan pada orang siapa saja yang bisa membawa Rasulullah baik dalam keadaan hidup maupun mati. Akhirnya ada seorang pemuda namanya Suraqah bin Malik, ya, ini mengejar Rasulullah SAW karena dia sudah tahu tempat perjalanannya Rasulullah, dan dia menemukannya beserta Abu Bakar yang istirahat di batu besar. Ketika Suraqah mendekati Rasulullah, kudanya tersukur dan jatuh. Hal ini terjadi sampai 4 kali. Nah, akhirnya kan, wah ini pertanda buruk ini. Saya tidak boleh meneruskan, maka saya akan celaka kalau meneruskan membunuh Rasulullah. Akhirnya dia tidak jadi untuk membunuh Rasulullah dan kembali pulang. Akhirnya Rasulullah terselamatkan. Selanjutnya Rasulullah melakukan perjalanan hijrah selama 7 hari 7 malam. Jadi dari Mekah ke Madinah ditempuh oleh Rasulullah itu 7 hari 7 malam dengan berkendara kuda atau berjalan kaki bersama Abu Bakar. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW singgah di Kubah, di daerah Kubah, sebuah daerah yang terletak 2 mil selatan kota Yasrib atau Madinah. Di Kubah beliau membangun masjid. Inilah yang disebut masjid pertama dalam sejarah Islam. Jadi masjid pertama dalam sejarah Islam itu adalah Masjid Kubah yang dibangun oleh Rasulullah. Beliau di sana selama 4 hari. Beliau tinggal di Kubah itu selama 4 hari, lalu melanjutkan perjalanan sampai di Bani Salim bin Auf dan melaksanakan sholat Jumat pertama kalinya. Jadi Rasulullah sholat Jumat pertama kali di daerah Bani Salim bin Auf. Beliau sampai di Yasrib pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 622 Hijriah. Kedatangan beliau telah dinantikan masyarakat Madinah. Mereka menyambut Rasulullah dengan gembira yang diiringi dengan qasidah regu kencana. Jadi mereka menyambut Rasulullah dengan gembira karena mereka orang Madinah itu sudah mengetahui tentang kabar Rasulullah, seorang nabi yang punya akhlak yang begitu bagus. Di Madinah Rasulullah itu sangat dihormati. Orang-orang masyarakat Madinah itu mudah sekali menerima Islam. Kenapa masyarakat Madinah itu mudah sekali menerima Islam? Pertama, karena kesederhanaan pribadi Rasulullah. Jadi Nabi meskipun seorang Rasul itu hidupnya sangat sederhana sekali, tidak hidup mewah. Selanjutnya, sikap sopan santun yang membudaya di kota Yasrib. Orang-orang Madinah, orang Yasrib itu mempunyai sikap yang ramah, sopan santun. Ketika ada tamu datang atau orang asing datang, mereka itu sopan santun, melayani dengan baik. Mereka itu orang Madinah itu rela berkorban untuk orang lain. Islam mengajarkan perdamaian untuk bangsa, karena Islam agama yang mengajarkan untuk perdamaian untuk bangsa. Islam melarang persaingan tidak sehat. Rasulullah SAW pemaaf, rendah hati, dan tidak dendam, dan merupakan teladan. Jadi Rasulullah itu sifatnya luar biasa. Akhlaknya baik, pemaaf, rendah hati, dan tidak dendam meskipun disakiti, dihina, dicaci, dan merupakan teladan atau contoh bagi siapa saja. Ketika Rasulullah berada di Madinah, Rasulullah berdakwah di Madinah. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika berdakwah di Madinah? Pertama kali yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid sebagai pusat kegiatan orang Islam. Bukan hanya ibadah saja di masjid, tapi kegiatan-kegiatan keilmuan, musyawarah dan lainnya. Jadi pertama kali yang dilakukan Rasulullah di Madinah adalah membangun masjid atau yang dikenal dengan Masjid Nabawi, dan mempersaudarakan kaum muhajirin dan Ansor. Kaum muhajirin ini adalah kaum yang hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kalau kaum Ansor ini adalah orang penduduk Madinah yang menolong Rasulullah beserta para sahabat. Ini dilakukan Rasulullah untuk memperkuat Islam. Masjid berfungsi sebagai tempat mempersatukan umat. Nah ini, jadi sebagai pusat mempersatukan umat, bermusyawarah, kajian ilmu, dan pusat pemerintahan Rasulullah.
persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor menjadikan Islam semakin kuat. Ya, Islam semakin kuat. Membuat perjanjian dengan penduduk Madinah agar saling mengutuhkan. Karena orang Madinah juga bukan Islam saja, tapi ada agama yang lain. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Perjanjian ini dibuat untuk menjaga stabilitas Madinah, ya. Karena di Madinah tidak hanya dihuni oleh umat Islam saja, tetapi umat non-Muslim seperti Yahudi. Jadi di Madinah bukan umat Islam saja pada waktu itu, ada orang Yahudi, Nasrani atau Kristen. Maka dibuatlah Piagam Madinah supaya kondisi kota Madinah ini tetap stabil, tetap aman. Tidak karena perseteruan agama. Di antara isi Piagam Madinah ini apa saja isinya? Yang pertama, kaum Yahudi bersama kaum Muslim wajib turut serta dalam peperangan. Ketika ada orang yang memerangi kota Madinah, wajib Yahudi, Muslimin dan semua yang penduduk Madinah wajib untuk ikut berperang. Kaum Yahudi dan dari Bani Auf dibarukan sama dengan Muslim. Jadi perlakuannya sama, Yahudi, Muslim sama. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi, demikian pula dengan Muslim. Semua kaum Yahudi dan kabilah di Bani diperlakukan sama dengan Yahudi. Kaum Yahudi dan Muslimin harus tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa berbuat kebaikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Program yang diterapkan Rasulullah SAW menjadikan Madinah berkembang sangat maju, baik peradaban ataupun kebudayaan, sehingga terkenal dengan julukan Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya, yang bersinar. Oke, anak-anak, itu tadi materi perjuangan Rasulullah SAW ketika berada di Madinah. Selanjutnya, untuk mendalami materi yang telah kalian pelajari, mari anak-anak menjawab soal di bawah ini, ditulis di kertas atau di buku tulis. Nanti dikirimkan ke Pak Amin atau lewat grup bisa ya. Yang pertama, tulislah wahyu pertama Rasulullah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ditulis ayatnya saja tanpa arti. Yang kedua, di manakah Rasulullah menerima wahyu pertama kali? Jadi sudah ada ya. Yang ketiga, kenapa Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Madinah? Islam di Madinah itu sangat mudah sekali diterima. Kenapa? Selanjutnya, tulislah 3 isi Piagam Madinah. Tadi ada banyak, tapi tulislah 3 saja ya. Itu. Oke anak-anak, semoga kalian bisa memahami dan mengambil hikmah dari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah kisah-kisah terdahulu sebagai pelajaran dan motivasi untuk selalu berbuat kebaikan. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah bisa menjadi motivasi kita untuk belajar dan mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian sebelumnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.